Halo netizen, kali ini kita ada Mercedes-Benz S-Class Edition 50. Nah, jadi S-Class Edition 50 ini adalah edisi spesial dari Mercedes-Benz Indonesia untuk merayakan 50 tahunnya Mercedes-Benz ada di Indonesia ya. Dan ini mobil tesnya dari Mercedes-Benz Indonesia yang lagi dipinjem sama Laknas Auto Junkie. Jadi buat kalian yang pengen lihat review ala Laknas bisa lihat di link description di bawah ya kalau videonya udah tayang. Tapi sekarang kita review in depth dulu dan langsung kita masuk ke dalam aja ya. Untuk kunci dia seperti ini, jadi udah kunci versi kekinian yang ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga sudah ada keyless go, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka dan sentuh guratan yang ada di sisi luar ini untuk mengunci. Dia juga sudah auto folding dan semua pintunya ini juga punya akses keyless go nya, dan semua pintu juga punya soft closing door, jadi nggak perlu dibanting, cukup dideketin aja dia bisa merapatkan pintunya secara otomatis. Begitu pula di pintu belakang ya, ya udah tipikal mobil mewah ala Jerman gitu ya. Dan untuk interior di unit ini juga warnanya bagus ya, dia perpaduan antara hitam dan coklat. Joknya juga sudah menggunakan Nappa leather dan khasnya Mercedes-Benz nya pengaturan ada di pintu yang ini super lengkap ya. Di sini buat pengaturan maju mundur, terus buat manjangin dudukan bawah, masing-masing juga bisa di height adjuster ya, apa namanya, depan dan belakangnya bisa di recline, headrest juga bisa elektrik, nggak cuma naik turun tapi maju mundur juga. Dan di bagian sini juga ada memory seat 3 slot. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena tadi sudah pakai smart key, cukup kita injek rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala, masih cold start juga nih, masih pagi. Oke, yuk sekarang kita tutup ya. Dan dia juga ada fitur semacam easy entry exit ya, jadi pas kita masuk tuh si setir dan posisi jok pengemudi itu akan balik ke posisi normal sebelum kita matiin mesin ya. Oke, sekarang kita bahas ke setir dulu seperti biasa. Untuk setir di bagian S-Class Edition 50 ini juga dia menggunakan setir dari AMG line ya, jadi di sini tuh dia bawahnya rata, tetap dilapis kulit, dan bagian kiri kanannya juga dilapisin perforated. Dia juga pengaturannya elektrik, tilt, dan teleskopik. Bahkan di bagian horn padnya sini juga ada jahitannya nih yang mewah banget. Ada airbagnya juga pastinya, dan di sebelah kiri ada pengaturan buat layar sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada pengaturan untuk layar instrument cluster ya. Dia juga ada ini nih yang juga sudah ada di S-Class facelift tahun 2000 berapa ini yang masuk ya, pokoknya gue juga pernah review itu kalau nggak salah 2018 ya. Dia sudah ada Distronic Plus, yaitu sistem adaptif cruise controlnya Mercedes-Benz yang juga sepaket sama lane keep assist, jadi bisa semi autonomous driving lah ini mobil. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir juga ada combination switchnya buat lampu sen, lampu dim, dan tuas wiper. Dia juga sudah ada auto wiper. Yang sebelah kanan ini untuk gear shifter ya, jadi cukup injek rem, tekan ke bawah untuk masuk drive, dorong setengah ke atas untuk neutral, dan dorong ke atas full untuk masuk gigi mundur, serta untuk P tinggal pencet tombol park yang ada di ujungnya. Dia 9G-tronic ya untuk yang versi facelift ini. Dan untuk di instrument cluster juga ini isinya lengkap sekali ya. Di sini ada speedometer, ada tachometer, terus ada menu-menu kecil nih kayak informasi temperatur udara luar, terus ada jam digital, ada fuel gauge, dan ada temperatur mesin. Di bagian bawah sini juga ada indikator-indikator kayak ini buat cruise controlnya, terus ini buat status lane keep assist, sama ini buat status hand free ya. Jadi kita bener-bener bisa ngelepas setir sampai sekitar 10 detik atau 8 detik lah. Nanti dia akan nyala hijau kalau misalnya oke untuk ngelepas setir, tapi kalau misalnya udah waktunya untuk megang setir, dia akan ngasih tahu lagi dengan warning yang kedip-kedip di sini, atau kayak ada notifikasi yang lebih besar lagi yang muncul di bagian tengah.
Dan ini juga informasinya banyak sekali ya di layar default ini tuh ada trip meter dan odometer, ada range dan konsumsi BBM rata-rata dan konsumsi BBM secara langsung, ada eco display, terus ada trip sebelum semenjak starter mesin, semenjak terakhir kali di reset, dan speedometer digital. Di sebelah kanan juga nih tachometer bisa diganti ya, dari tachometer, peta, eco display, MID semenjak starter, dan tachometer plus G-force meter, dan di bagian bawahnya juga ada jumlah torsi yang dikeluarkan. Cuma untuk di layar ini tuh masih cuma tengah sama kanannya doang ya, yang sebelah kiri ini speedometernya dia fix, nggak bisa diubah-ubah. Di bagian sini juga ada menu assistant, jadi buat ngelihat jarak antara mobil di depan, sama ada attention assist-nya juga. Di layar service ini buat pesan-pesan, terus ada TPMS, ada assist plus ini buat pengingat service, ada level coolant atau temperaturnya, dan ada konsumsi rata-rata semenjak dia masih baru ya. Terus ada layar navigasi, layar radio, kita kecilin dulu, dan ada layar multimedia kayak buat sambungan bluetooth atau telepon. Desain ini juga bisa diubah ya, ada sport seperti ini, ada yang klasik, dan ada yang progresif yang gede di tengah. Tapi lebih enakan klasik sih, lebih enakan sport maksudnya, beneran lebih sporty gitu. Dan rasanya juga lebih jadul ya, karena latarnya itu hitam dengan huruf-huruf warna kuning, cakep banget. Dan lanjut ke sebelah kanan sini, dia ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup, dan flap untuk membuka tutupnya juga unik ya, karena dia menggunakan motor elektrik. Jadi dia nggak dijegrek-jegrek gitu, dia kalau ditutup tuh dia nutup aliran AC itu kerasa gitu, kayak lama-lama AC-nya hilang gitu. Jadi nggak langsung jeglek kayak mobil-mobil pada umumnya ya. Dia menggunakan flap elektrik di bagian dalamnya, keren banget. Di bagian sini juga ada tombol untuk menutup kray belakang, ada tombol buat lane keep assist-nya, dan ini buat yang tadi ya, hands free itu atau apa namanya, yang bisa kita lepas setir. Di bagian bawahnya sini juga ada pengaturan lampunya yang sudah otomatis, ada lampu parkir kanan kiri, tombol rear fog lamp, dan ini buat brightness panel instrumen, ada electronic parking brake, dan untuk pedalnya juga dia sudah model yang AMG, pedal gasnya juga model organ, dan sebelah kiri juga ada footrest yang ini nyaman sekali. Untuk door trim ini juga dia panel kulit ya, cuma dia bedanya bukan Napa, dia Artico. Dan di bagian sini juga ada audio dari Burmester high-end, jadi lebih tinggi ya grade-nya. Dan yang kerennya dari Burmester high-end audio ini adalah kalau misalnya kita nyalain audio gitu ya, dia tuh bagian tweeternya itu akan kayak muter. Nah ini kalau dimatiin, dia tuh akan muter balik ke rumahnya, dan kalau dinyalain dia akan muter balik keluar. Ini cakep banget, apalagi kalau malam hari ya, karena di bagian base-nya itu dia ada ambient light yang khas Mercy, itu banyak banget pengaturannya. Sama di bagian atas memory seat tadi ini ada tombol untuk pengaturan heated seat, dan tombol untuk mengatur jok depan dari pengaturan yang ada di sebelah sini ya. Jadi kita bisa majuin jok penumpang depan tanpa harus ngerogoh-ngerogoh ke pintu sana. Di bagian bawah sini juga normal ya, ada pelipatan spion, pengaturan spion kanan kiri, dan all auto power window, ada window lock, handle warna satin silver, dan ada tombol central lock. Di bagian bawah ada door pocket, dan ada tombol buat buka bagasinya. Sama di bagian bawah juga ada seal plate dengan lettering Mercedes-Benz yang ada lampu warna putihnya. Di bagian sini juga ada tulisan untuk SRS curtain airbags, ada sun visor pengemudi yang ada cerminnya, dan apakah bisa di slide? Oke, bisa. Dan kerennya juga kita dikasih sun visor kecil nih, jadi buat kalau cahaya mataharinya tuh lagi terik banget di pojokan ya, dia juga udah ada lampunya. Untuk sun visornya ada grab handle, tadi ada seat belt, bukan seat belt, side curtain airbag, dan untuk seat beltnya sendiri dia bisa di adjust naik turun. Terus spion tengah ini juga udah
auto dimming, model juga yang frameless bagus, dan ada switch untuk membuka sunroofnya. Dan dia juga sunroofnya double ya, depan belakang masing-masing pun juga bisa diatur. Kalau misalnya di belakang mau ditutup itu juga bisa, atau mau depan ditutup belakang dibuka itu bisa. Tapi untuk kacanya itu cuma bagian depannya aja yang bisa dibuka. Dan dia juga bukaannya lumayan lebar kok, ini sampai di belakang pilar B, jadi udah cukup lega ya. Di bagian tengah sini juga ada lampu utama di bagian interior yang warnanya tuh warm white ya, jadinya lebih elegan. Ada tombol buat nyalain lampu belakang, ini buat yang ikut pintu, dan khasnya Mercedes-Benz juga, dia lampu bacanya ada di bagian bawah spion tengah. Untuk sun visor kiri juga sama, ada card holder, ada cermin dengan lampu, dan ini juga bisa digeser. Ada grab handle dan seatbelt height adjuster juga, dan di juga headrestnya juga pastinya bisa naik turun ya. Terus kalau kita lanjut ke tengah, di sini juga dia menggunakan infotainment khas Mercedes-Benz yang namanya Command Online. Walaupun dia belum MBUX ya, karena MBUX itu baru ada di S-Class yang terbaru, yang W223. Ini kan W222. Jadi ini masih layout yang lama, dan dia juga belum touchscreen, cuma bisa diatur dari knob-knob atau trackpad yang ada di belakang sini. Dia ada sambungan untuk navigasi yang udah ada bawaan dari Mercy-nya, terus ada sambungan radio nih. Oke, terus ada media lengkap ya. Di sini ada Bluetooth, memory card, USB 1.2, dan ada TV juga. Dan dia juga sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. TV-nya kayaknya nggak berfungsi. Ada sambungan telepon, terus ada Mercedes-Benz Connect nih ya. Tuh sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di bagian vehicle ini juga pengaturan banyak banget. Ada pengaturan untuk jok. Di pengaturan jok pengemudi ini bisa ngatur lumbarnya. Jadi lumbarnya tuh diaturnya dari sini, bukan pakai tombol yang ada di door trim ya biasanya. Di sini kita bisa majuin, kita bisa naikin posisinya tergantung selera kita. Ada seat heating balance, jadi kita mau pemanas joknya itu lebih ke dudukan bawah atau ke lebih ke senderan punggung, atau di equal itu panasnya sama rata, bahkan sampai segitunya ya bisa diaturnya. Terus di bagian climate control ini juga banyak banget, bisa di sync biar jadi single zone semua, ngikutin suhu pengemudi. Dan ada climate mode, ini ada focus, medium, ada yang diffuse juga, ini kayak lebih nyebar gitu lah AC-nya. Distribusi AC ini buat arah semburan lah istilahnya, bisa ke kaki doang, muka kaki, defroster depan, defroster muka, tiga-tiganya jadi defroster muka, kaki, atau defroster kaki. Banyak banget. Dan footwell temperature juga bisa diatur. Misalnya kayak kalau di 0 itu kayak standar, ngikutin suhu yang ada di climate controlnya, tapi kalau di -2 atau di +2 dia akan lebih dingin atau lebih panas dibandingin temperatur yang di climate controlnya. Di sini juga kita bisa atur AC untuk belakang ya, karena dia sudah menggunakan Thermatic 4 zona. AC-nya jadi quad zone. Jadi masing-masing jok tuh bisa beda-beda suhu suhu temperaturnya. Ada fan speed-nya di sini bisa diatur untuk AC belakang. Temperaturnya juga bisa diatur nih, tuh. Rear left, rear right. Dan arah AC juga sama, bisa diatur ke muka atau ke kaki. Di Dynamic Select ini juga kita bisa atur individualnya. Jadi dia punya mode berkendara ya, ada mode Eco, Comfort, Sport, dan individual. Kalau di individual ini juga kita bisa atur ya, mesinnya mau Eco, Comfort, Sport, atau manual. Suspensinya juga mau Comfort atau Sport. Setir juga bisa diatur Comfort atau Sport, dan ESP juga bisa diatur Comfort atau Sport. Di sini juga ada user notification ya, tadi kalau misalnya kita ganti-ganti mode berkendara ada tampilan di layar tengah. Ada engine data juga, jadi kita bisa lihat berapa jumlah voltase aki, berapa jumlah tenaga dalam satuan kilowatt, berapa jumlah torsi dalam satuan Newton meter, dan di paling kanan ini untuk temperatur oli.
Di vehicle data juga ada lagi nih. Ini buat biasa ya, kayak berapa persen injakan gas, berapa persen injakan rem, berapa derajat kita muter setir, dan karena ini udah ada air suspensionnya kita bisa lihat nih berapa tingginya mobil ya, jadi bisa dinaikin atau bisa diturunin. Kalau turunin biasanya di otomatis sih kalau udah di atas kecepatan 90 km per jam kalau nggak salah. Jadi kalau di tol tuh bisa lebih aerodinamis lagi jalannya. Di assistance ini bisa buat matiin ESP, lihat kamera juga udah 360 ya, dan di sini juga ada active brake assist yang istilahnya rem otomatisnya yang selalu gue matiin sih mobil apapun itu. Ada attention assist, ini buat pengingat istirahat gitu ya, dan dia juga bisa menyarankan rest area kalau misalnya kita checklist. Dan ada active blind spot assist. Di sini juga ada konsumsi BBM kita semenjak setengah jam terakhir, dan light setting. Di sini juga ambient lightnya nih kita bisa atur ya di sini. Come on. Nah, seperti ini. Dia punya 64 warna yang warnanya tuh cakep-cakep ya. Jadi kita bisa configure sesuka kita, atau kita menggunakan mode yang namanya multicolor. Jadi dia tuh warnanya tuh udah di set kayak mood lighting gitulah sama Mercedes-Benz-nya. Dan kalau di sini kelihatan nih ada aksen merah, ada aksen biru, terus ada climate juga. Jadi kalau kita naikin temperatur, sisi yang kita atur jadi merah, terus kalau kita turunin suhunya dia jadi biru. Dan ada apa lagi nih, kita back lagi, ada intelligent light system yang akan mengatur high beam otomatisnya, dan kita bisa lihat dari ininya loh, gerak lampunya tuh udah canggih banget karena dia udah menggunakan multi beam LED. Deep beam ini nggak terlalu penting. Ada surround lighting, ini kayak paddle lamp pas kita masuk atau keluar mobil, dan ada delay lampu luar dan dalam. Di vehicle setting juga masih ada lagi nih, ada winter tire limit, belt adjustment yang akan kayak ngencengin gitu. Jadi pas kita colokin seatbelt itu kayak agak meluk gitu loh di badan kita. Terus acoustic lock, ini buat kalau kita pencet lock di remote ada bunyi klakson. Dan ada auto folding mirror, auto door lock, ini pembatas buka bagasi, dan easy entry exit ya tadi. Kalau kita masukin mobil pas baru nyala, setirnya itu akan otomatis kembali ke posisi kita sebelumnya. Dan di bagian sini standar ya, ada buat ngatur display inputnya dan audio connectivity ya. Pokoknya ini pengaturan default lah ya, nggak begitu penting. Dan untuk kamera 360 ini kita bisa lihat di sini nih, ada kamera depan aja sama kamera top downnya. Terus ini untuk kamera curve view biar kita nggak ngebaretin peleknya. Terus ada kamera belakang yang lebar dan kamera belakang standar. Dia juga sudah parkir otomatis ya dengan menekan tombol yang ada di sebelah sini. Ya, jadi seperti itu untuk komen online-nya. Dia lengkap banget, bahkan gue lebih prefer sistem ini dibandingin MBUX yang agak terlalu canggih kalau menurut gue. Jadi fitur ini tuh masih enak banget untuk dipakai, bahkan walaupun dia sudah lumayan ketinggalan ya dibandingin MBUX, tapi gue lebih suka yang komen online ini. Di bagian bawahnya untuk di S-Class ini juga dia terkenal ya akan ventilasinya yang banyak banget, dan sama seperti temperatur pengaturan yang ada di sisi pengemudi tadi. Dia flap buka tutupnya itu dia menggunakan flap elektris yang ini tuh nggak kedengeran dia buka tutupnya, jadi bener-bener tahu anginnya hilang aja. Di tengahnya juga ada jam analog yang super mewah. Untuk pengaturan mesin di sini lengkap banget, masing-masing sisi ada auto climate, terus ada sirkulasi udara nih, dia juga ada temperatur udara. Fan speednya aja bisa dibedain kanan kiri, ada mode AC atau mode rest, ada defogger belakang, defroster depan, dan ini untuk ke menu AC atau menu climate tadi ya. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, dan ini ada STNK-nya. Pajaknya Rp40.337.000. Di bagian sini juga ada tempat buat naruh cup holder, ada power outlet 12 volt, dan ini kayak ada tempat naruh kunci kalau baterainya habis. Di belakangnya juga ada
rotary wheel yang tadi buat pengaturan layar tengahnya bisa diputar kanan kiri, dan dia juga punya stoppernya. Jadi kalau misalnya kita udah mentok, ini tuh udah nggak bisa diputar ke kiri lagi, atau ke misalnya udah paling bawah, ini udah nggak bisa diputar ke kanan lagi, jadi udah mentok. Dia pinter banget nih, nggak kayak Mercy yang di bawahnya gitu ya. Dan dia juga bisa digeser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menunya tinggal klik tengahnya. Ada tombol back dan ada tombol home. Di sekitarnya juga ada tombol buat shortcut ke bagian seat atau pengaturan jok, navigasi, radio, ada tombol hazard yang khas mobil Eropa, dia kedip juga, shortcut ke media, telepon, dan shortcut ke settingan mobil. Di sebelah kanan sini ada pengaturan tombol power, ada volume, ada tombol untuk menurunkan headrest belakang, dan ada tombol untuk matiin sensor parkir. Yang sebelah kirinya ada tombol untuk auto stop start yang akan mematikan mesin ketika di lampu merah. Di sini ada dynamic select ya untuk mode berkendaranya tadi yang kita bisa atur. Ada 4. Di belakangnya lagi ada tombol untuk menaikkan suspensi udaranya, dan ada tombol untuk kamera sama mode parkir otomatisnya. Dan di belakang rotary wheel ini tadi ada trackpad yang ini bisa berguna juga untuk pengaturan layar di tengah. Ada tombol back, tombol next track, dan tombol home yang sebetulnya bisa digunakan dari track wheel atau trackpad yang ada di setir. Jadi benar-benar bebas deh. Di belakang sini juga ada tempat penyimpanan yang di dalamnya itu ada wireless charger, ada input SD card, dan ada 2 buah USB. Dan dia juga dual function ya, kita bisa buka dari kiri atau dari kanan. Jadi pintar sekali. Di glove box ini juga bisa dibuka seperti ini, dan ini udah dilapis bludru, udah ada airbag juga lah pastinya. Dan kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari si Mercedes-Benz S-Class Edition 50 ini. Yuk sekarang kita lihat ke interior belakang yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Mercedes-Benz S-Class Edition 50. Nah, ini adalah posisi berkendara gue tinggi 170 cm, dan ini posisi standar loh, ini belum diatur-atur nih, lega banget, bahkan sejengkal tuh legroomnya, gila lega banget. Di kolong jok juga saking leganya tuh gue nggak nyampe itu untuk masukin kaki ke kolong jok depan. Jadi wah lega banget ya emang, karena dia juga yang long wheelbase ya kalau yang di Indonesia, jadinya dia punya legroom yang lebih panjang untuk di bagian belakang. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket yang model jaring, model kayak di pesawat gitu. Dan di belakang sini juga ada rear seat entertainment yang ini tuh harusnya pengaturannya pakai remote, cuma remote-nya lagi nggak ada, jadi ini bukan touchscreen. Dan dia ada di masing-masing jok di belakang kanan kiri. Di belakang center console juga ini ada pengaturan untuk ventilasi AC-nya yang sama nih, buat flap buka tutupnya tuh dia pakai motor elektris, jadi nggak kedengeran pas anginnya ketutup. Pengaturan AC juga lengkap nih, ada fan speed, terus ada buat tombol off, arah AC masing-masing bisa diatur, dan ini temperaturnya juga bisa diatur masing-masing sisi ya. Di bawahnya ada input DVD, sama di bawah sini ada power outlet 12 volt, dan ini power outlet rumahan yang 230 volt 150 watt. Dan karena dia penggerak roda belakang, di sini masih ada gundukan yang lumayan gede. Dan kalau kita lihat ke atas, di sini juga banyak speaker ya. Di sini ada speaker, dan ada vanity mirror untuk penumpang baris kedua. Jadi bisa ngaca. Yang ada lampunya juga. Di sebelah kiri juga sama. Terus di belakang sini ada grab handle yang panjang, dan ada lampu baca buat kita baca, sama buat nyalain lampu di kabin belakang ya. Dia nyalain dari sini, dan ini semuanya bisa nyala tuh. Jadi di sini nyala, di sini nyala, di sini nyala, dan di sebelah kiri juga nyala. Terus di belakang pilar B sini juga ada ventilasi AC, ada ambient light nih yang cakep banget nih, dia naruhnya di situ. Sama di bagian pintu ini juga sama seperti pintu depan, dia article leather. Di bagian sini juga empuk.
pengaturan jok belakang juga bisa diatur, kerebahannya, headrest juga bisa diatur, maju mundur dan naik turunnya. Dan yang spesial dari jok belakang sini, dia punya ventilated seat yang di jok depan itu nggak ada. Sama di bagian bawah sini juga masih ada memory seat ya untuk di jok belakang. Ada speaker dari Burmeisternya lagi, handle juga bagus nih, warnanya satin silver gini. Sama untuk pengaturan kaca juga sudah all auto. Dan kalau kita tarik 2 kali, dia ada passion blockernya, atau kalau kata straight pipes ya passion blocker sih. Ini sunshade, atau kalau menurut gue sih lebih enak dibilang PRJ ya, penghalang raket jelata. Dan ada tombol buat buka atau nutup sunroof, jadi kita nggak perlu pencet dari depan, cukup pencet dari masing-masing door trim. Dan ada switch lagi untuk menutup sunshade yang ada di belakang. Nah, seperti itu. Di sini juga ada satu tombol lagi untuk membuka atau menutup power window kiri, dan ada passion blockernya juga. Keren banget. Di bawah juga door pocketnya ini gede-gede, ada seal plate dengan tulisan Mercedes-Benz. Dan untuk di jok belakang ini juga ada headrestnya yang ini bisa diatur naik turunnya. Tapi ini lebih ke buat jok darurat aja ya, karena enaknya tuh kalau S-Class ya wajibnya tuh diturunin dan dipakai nyender buat tangan deh. Ada wireless charger, ada tempat penyimpanan yang di dalamnya ada input HDMI, ada 2 buah input USB, ada tempat penyimpanan lagi di sebelah kirinya, dan ada 2 buah cup holder yang ini dalamnya lumayan dalam ya. Di sini untuk balikinnya juga ada tombolnya lagi, bisa dipencet. Dan sebetulnya di sebelah kanan itu bukan tempat yang pas untuk penumpang S-Class, karena harusnya tuh kita ada di jok sebelah kiri. Dan ini enaknya harus lepas sandal dulu ya. Jadi di sebelah kiri itu ada tombol spesial yang bukan yang ini ya. Ini nih, sorry, yang ini nih. Jadi di sebelah memory seat, di sini ada gambar orang tiduran. Ini kalau kita tahan, nah ini tuh jok depan akan nge-retract ke posisi yang paling full maju. Headrest juga akan turun, yang sebetulnya agak ngalangin sih untuk spionnya. Jadi untuk driver atau pengemudinya tuh mungkin agak kehalang, tapi bisa dicopot juga. Dan ini masih kita tahan ya tombol ini. Emang prosesnya agak lama. Footrest akan naik. Terus kerebahan di bagian joknya juga akan naik, dan ada tempat buat nyangga telapak kaki. Udah, kita bisa senderan seperti ini dengan kenyamanan absolut. Ini udah enak banget sih. Kayaknya nggak pengen lanjut review gitu kalau udah begini posisinya. Enak banget lah pokoknya ini mobil. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya. Dan untuk di S450 ini dia menggunakan mesin 3000 cc V6 turbo. Jadi ini masih mesin 3000 cc V6 yang lama ya, karena kalau kayak Mercy GLE 450 atau GLS 450 kan namanya sama-sama 450 seperti si S-Class ini. Cuma dia mesinnya udah beda ya, karena dia menggunakan mesin 6 silinder segaris, dan dia juga ada sistem mild hybrid EQ boost. Kalau di S-Class ini dia masih mesin lama, jadi dia tuh masih ada suara starternya tadi, masih mesin konvensional lah pokoknya, belum ada teknologi mild hybridnya. Untuk tenaganya dia 367 horsepower dan torsi 500 Nm, dan tenaganya itu disalurkan ke transmisi 9Gtronic, jadi transmisi otomatis 9 percepatan ke roda belakang. Untuk ruang mesin juga ini standar Mercedes-Benz yang rapi banget, dan ini juga kedengarannya kayak lebih halus ya dibandingin mesin 3000 cc di Mercy lain ya, karena S-Class kali ya, jadi sengaja dibikin lebih halus. Dan untuk cupnya juga udah pasti hidrolik. Untuk tampilan depan dia juga sedikit beda dibandingin S-Class biasa, karena untuk yang Edition 50 ini dia menggunakan desain AMG Lion. Jadi bumpernya tuh dia lebih sporty, walaupun grillnya tetap megah, banyak chrome ala
S-Class biasa ya. Dan di bagian sini juga ada tempat untuk radar Distronic Plus-nya. Dan yang kerennya lagi, dia masih ada emblem tancap khas Mercedes-Benz jadul. Jadi berasa banget nih Mercy-nya. Di bagian bumper juga ini akan lebih sporty juga dibandingin S-Class yang standar. Dan sensor parkir di depan itu ada 6 titik. Di bagian lampu juga tadi ya, dia sudah menggunakan lampu multi beam LED yang ini canggih sekali. Dia high beamnya itu bisa milih-milih, jadi kita bisa nyalain high beam terus menerus tanpa harus menyilaukan kendaraan di depan atau kendaraan yang dari arah berlawanan. Dan ala-ala multi beam juga nih, khasnya dia ada kayak biru-birunya gitu biar kayak bola mata. Dan sennya dia ada di atas ya, dia bergantian sama DRL-nya. Dan untuk S-Class juga khas ya, dia garisnya 3, kalau E-Class dia garisnya 2, kalau C-Class garisnya 1. Untuk velg juga dia pakai velg AMG line, jadi dia palang 5 twin spoke gini. Dia bannya Michelin Pilot Sport 3 yang MO, jadi ban OEM-nya Mercy, ukuran 245 45R19. Rem juga dari AMG karena dia gede dan dia tuh drilled ya, kalipernya juga lebih gede dengan tulisan Mercedes-Benz. Window line udah chrome atas bawah dan ada lampu sen LED. Di bagian bawah juga ada kamera 360 dan sudah ada indikator blind spot monitoring system. Handle di bagian atas juga udah chrome ala-ala Mercy yang sudah pakai keyless go. Untuk di belakang bannya juga lebih lebar ya, dia 275/40. Terus lampu belakangnya ini juga udah cakep banget, dia modelnya Stardust gitu, jadi kayak debu bintang yang banyak partikel-partikel kacanya gitu loh. Ini cakep banget. Dan di bagian bawahnya juga ada lampu sen LED. Di belakang emblemnya cuma S450 aja. Dan di belakang sini tuh ada itu juga ya, lampu sen LED. Di bawah ada sensor parkir 6 titik dan ada reflektor, sama knalpotnya juga dia bolongnya seperti itu ya. Untuk rear fog lamp dia ada di bagian bawah bumper tuh, sama sekalian lampu mundurnya juga. Untuk di kaca udah ada high mount stop lamp di bagian dalam, sama ada antena shark fin juga di atasnya, plus defogger belakang. Dan untuk bagasinya dia sudah menggunakan power tailgate. Dan ini bagasi dari si Mercedes-Benz S-Class. Dan untungnya dia juga bukan yang model pakai kulkas, jadinya ini bisa lebih gede. Kalau yang ada kulkasnya tuh biasanya ada kayak nonjol gitu ya di tengahnya, jadinya bisa lebih kecil bagasinya. Tapi di sini dia lega, walaupun jok belakangnya itu emang nggak bisa dilipat ya. Di sebelah kiri juga ada subwoofer dan ada ini nih di bawah lantai bagasi ada tire repair kit, sama buat apa ini ya nggak tahu deh, pokoknya nggak ada ban serepnya ya. Di sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan dan ada satu buah power outlet. Lampu bagasi juga udah LED tuh di kanan kiri. Dan ini juga ada box gini, nggak tahu apaan. Dan ada ini juga apa namanya nih, segitiga pengaman yang tersimpan rapi di pintu bagasi. Sama ada lampu bagasi lagi dari atas yang juga berfungsi sebagai lampu peringatan ya kalau ini lagi buka bagasi. Lampu plat nomor LED. Dan di sebelah kanan ini ada tangkinya yang dia minimal round 95 tapi dianjurkannya round 98. Oke deh. Oke, cukup segitu aja untuk review dari Mercedes-Benz S-Class Edition 50 tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.